Selamat, Sterling. Mr. Sterling, kencan buta Anda sudah menunggu di kedai kopi. Apakah yang saya minta sudah siap? Mr. Sterling, Anda benar-benar akan memakai seragam kurir ke kencan buta, Mrs. Sterling secara khusus tidak mengungkapkan identitas Anda, dan mengatur kencan buta ini untuk Anda, mengatakan dia akan menemukan Anda seorang gadis yang tidak peduli uang. Materialistis atau tidak, saya akan mudah mengetahuinya. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Pria hari ini, saya dengar keluarganya cukup kaya. Setelah selesai, saya tidak perlu khawatir tentang mencari pria cadangan untuk bayi di perutku. Hamil dan masih ingin seseorang menjadi pria cadangan. Permisi, saya tidak mau uang mahar, tidak ada rumah, tidak ada mobil, asal baik padaku. Maka, saya bersedia menetap dengan Anda. Bersambung. Ibu Victor, ini hanya sedikit sesuatu untuk Anda. Mungkin barang tiruan murah lagi. $2 masing-masing? Ibu Victor, Ini. Chloe, biar aku jujur padamu. Gadis sepertimu, tanpa pendidikan, dan orang tuamu tidak punya pekerjaan yang layak, aku benar-benar meremehkanmu. Chloe. Jangan terlalu dipikirkan. Ibuku tidak bermaksud seperti itu. Lagi pula, begitu kita menikah, dia akan memberikan 750 juta rupiah sebagai uang mahar. 750 juta. Ibu Victor, dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Anda seharusnya tahu orang seperti apa aku. Ya, Ibu. Tahu apa? Tipu muslihatmu? Kau pikir aku tidak tahu itu? Kau hanya mengejar uang anakku kan? Keluarga Victor. Setelah semua, berbisnis, anakku di usia muda menjadi manajer umum, kau beruntung memilikinya. Chloe, uang yang penting, tahu? Jika kalian berdua ingin menikah, baiklah. Aku setuju. Tapi perjanjian pranikah ini, tanda tangani dulu. Menikah dengan keluarga Victor, kau harus memutuskan hubungan dengan keluargamu sendiri. Uang mahar sebesar 750 juta rupiah harus kembali ke keluarga Victor. Dan mas kawin harus termasuk sebuah Bentley. Setelah menikah, istri harus berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga tradisional. Tunjangan bulanan 1,5 juta rupiah. Masuk akal, harus punya 2 anak dalam 3 tahun. Harus punya anak laki-laki. Jika tidak, teruslah melahirkan sampai punya anak laki-laki. Anak perempuan akan diberikan ke kerabat. Selesai. Chloe, kamu dari keluarga biasa dan kamu bisa menikahi anakku. Keluargamu harus bersyukur atas keberuntungan. Aku hanya mengajukan permintaan sekecil ini. Itu tidak berlebihan kan? Benar. Chloe, ibuku tidak bermaksud buruk. Setelah kita menikah, kita bisa pindah dan hidup sendiri. Aku bahkan bisa tanpa Bentley, belikan saja aku BMW, seharga 2.250 juta rupiah. Victor, ibumu mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, dan kamu diam saja? Tapi ibuku benar kan? Wanita seharusnya tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga tradisional. Ketidaktahuan adalah keutamaan wanita. Ibuku bilang, wanita tidak banyak menghabiskan uang. Menikahi wanita berarti memberinya kehidupan yang nyaman. Selain itu, kamu bahkan tidak perlu bekerja. Kamu, kata ibumu, Kalau ibumu menyuruhmu makan tai, apa kamu akan melakukannya? Chloe, kamu memaki aku? Emang kamu tidak pantas. Chloe, berani-beraninya kamu menyiram anakku. Victor, aku bersamamu sudah 3 tahun. Kali ini, kamulah yang melamar. Aku tidak pernah menyangka semuanya tentang uang. Apa kamu pikir, aku tidak bisa hidup tanpamu? Chloe, kamu pura-pura bodoh, dan sekarang kamu ingin berlagak suci. Bukankah kamu hanya mengejar uang keluargaku? Kenapa pura-pura begitu mulia? Ayolah Chloe, jangan marah-marah. Ibuku bilang, dia akan memberimu 750 juta rupiah sebagai uang mahar. Aku mungkin tidak punya uang, tapi aku tahu bagaimana menjadi orang yang baik. Uang keluarga Victor? Aku tidak peduli. Oh, besar gaya. Bukannya kamu berpura-pura susah untuk memaksaku mengubah perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah ini, sebaiknya kamu simpan untuk menantu perempuanmu yang berikutnya. Chloe, apa kamu tidak dengar dengan jelas? Tuan, aku tidak mau uang mahar. Tidak perlu rumah, tidak perlu mobil. Asalkan kamu memperlakukanku dengan baik,
Aku bersedia membangun kehidupan bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Bersambung. Chloe, ayolah. Cukup. Kau dapatkan kurir pengantar yang payah. Kau mencoba mempermalukan kami. Mrs. Victor, tidak semua orang peduli tentang uang keluargamu. Haha. Kau memang bertingkah seperti itu. Aku tidak percaya kau bisa meninggalkan anakku, pria yang hebat, demi seorang kurir pengantar yang payah. Nona, Kau nikahi aku. Aku akan mencari uang yang banyak, dan bersama kita akan membangun rumah. Apakah kau sudah mengantar pesananmu berikutnya? Enyahlah, ini menantu perempuan keluarga Victor kami. Dia dan anakku sudah berpacaran selama 3 tahun. Mungkin saja kau ingin menjadi pria cadangan? Kau? keluargaku menekanku untuk menikah. Wanita ini sepertinya tidak peduli pada uang. Pengaturan sementara tidaklah buruk. Chloe, aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya, karena aku ingin mengejutkanmu. Kau tahu, aku bermitra dengan Sterling Group. Nikahi aku, dan wanita lain akan iri. Keluarga Victor? Apakah itu Choda Group? Benar. Aku tidak menyangka kurir pengantaran sepertimu akan benar-benar tahu Choda Group kami. Anakku, kekayaan bersihnya akan segera melonjak. Apakah kemitraan itu akan berhasil? Belum pasti. Apa? Beraninya kau mengutukku? Mulai sekarang, dia milikku. Menikahimu? Aku terima. Tunggu. Chloe, jika kamu berani main-main, kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di pintu keluarga Victor lagi. Tidak, Chloe, kamu. Nah, lepaskan dia. Berhenti. Kue dan kopi, kamu memakannya. Itu total Rp450.000. Tinggalkan uangnya sebelum pergi. Ayo, Mrs. Sterling. Rp1.500.000. Sepertinya butuh 2 atau 3 hari mengantar makanan untuk mendapatkan sebanyak itu. Tidak, Chloe. Kemarilah. Ibu, lihat dia. Wanita seperti dia, HMPH. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan putraku yang luar biasa? Ini bermain sulit didapatkan. Jika kamu mengejarnya, dia pasti akan meminta uang mahar yang lebih tinggi. Akan trik kecilnya seperti itu. Aku melihatnya dengan jelas. Tunggu dan lihat saja, dia akan kembali. Sebentar lagi, Sungguh? tentu saja. Selamat menikah. Mati saja bajingan. Ibu, Ya? Chloe benar-benar pergi menikah. Itu pasti palsu. Hasil editan Photoshop. Jika tidak percaya, kirimi dia pesan dan periksa. Pati. Ibu? Jalang ini, bagaimana mungkin dia tega meninggalkan keluarga Victor kita, pohon besar ini? Ibu, sekretaris andalan Sterling Group, James? dia meneleponku. Cepat, jawab. James, ada urusan apa menelponku? Victor, saya memberitahu Anda bahwa semua kerja sama antara Sterling Group dan Skoda Group Anda sekarang dibatalkan. Tidak, James. Apakah ada kesalahan? Ibu, dia menutup telepon. Ibu, kurir pengantar sialan itu benar. Bersambung. Aku ambil mobil dulu. Tunggu aku sebentar. Kamu punya mobil? Lunas. Jangan terlalu iri. Mr. Sterling, seperti yang Anda instruksikan, saya sudah membatalkan semua kerja sama dengan Choda Group. Bagus. Mr. Sterling, Sore ini, Anda perlu bertemu dengan pemilik dari Sterling Ray Group yang baru diakuisisi. Halo, Mr. Sterling. Oke, saya mengerti. Sampai jumpa sore ini. panggilan perusahaan. Saya ambil cuti. Ini, mobilmu? Ya, bukankah kamu seorang kurir pengantar? Lihat betapa cocoknya kita. Mulai sekarang, kamu bisa berganti-ganti antara 2 mobil. Oh, ngomong-ngomong, di mana mobilmu? Oh, aku memarkirnya di kedai kopi tadi. Aku akan mengambilnya sore ini. Ayo, naik. Aku naik ini. Oh, jangan khawatir. Banyak tenaga kuda. Bisa mengangkutmu. Bagaimana kalau aku yang mengantarmu? Baru menikah sudah pamer. Itu hal yang baik juga. Baiklah. Wow, Tunggu.
Sepeda motor pengirimanmu dan skuter go listrik, apa bedanya? Aku tidak bisa mengendarainya. Lain kali, jangan sok pahlawan. Oke? Hei, tidak, tidak, tidak. Aku yang pegang. Cedera kaki itu salahku dari naik sepeda tadi. Lagi pula, sekarang kita sudah menikah. Tahan saja. Terima kasih. Oke, aku akan segera ke sana. Ada apa? Perusahaan gila itu mengirim tugas lagi. Mereka bilang siang ini seorang bos besar datang. Semua harus hadir. Apa. Tapi kakimu. Hei, menurut kata-kata perusahaan, itu belum patah. Budak korporat tidak pernah mendapat liburan yang tenang. Kalau begitu, berhentilah. Aku akan menafkahimu. Sial, Jangan merasa tertekan ya. Jangan khawatir. Aku menikahimu, bukan karena uangmu. Pokoknya, akulah yang menahanmu. Aku akan bekerja keras untuk mendukungmu. kamu pikir aku tidak bisa menghidupimu? Tidak. Hei kamu, Maksudmu apa? jangan berpikir macam-macam ya. Kita belum membangun hubungan. Kamu terlalu cepat. Selotip kelopak matamu lepas. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Tidak, aku tidak. Kamu sengaja. Sungguh, aku tidak. Kamu sengaja. Nah, tetap di rumah ya. Aku mau kerja. Playboy. Cium lalu kabur. Bagus. Hei, jemput aku di apartemen bahagia. Bersambung. Siang ini, Chloe, bukankah kita seharusnya ada rapat jam 2.30? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Sekarang jam 2.31. Ditambah waktu perjalananku, aku tepat waktu. Kamu membantah lagi? Ya, aku potong bonus kehadiran sempurnamu. Chloe, tahan. Kalau tidak, nenek tua itu Pasti akan mencari cara. mengganggu kita. Perusahaan kita telah diakuisisi oleh Sterling Group yang terkenal. Jam 3 sore, Mr. Sterling akan datang langsung ke Sterling Ray. Kalian semua harus siap. Jika ada yang memberi kesan buruk, kemas barangmu dan pergi. Mengerti. Baik. Rapat selesai. Chloe, aku memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Printer Departemen Desain kehabisan kertas. Ambil sendiri beberapa kotak. Aku sendiri? Ya. Bukankah akhir-akhir ini kamu tambah gemuk? Ini akan membantumu kurus. Ayo pergi. Kerjaan sialan ini. Aku nggak tahan lagi sehari pun. Jangan khawatir. Ayo, aku bantu. Maya, kamu yang terbaik. Hei, ada apa denganmu? Bukankah kau pergi pagi ini untuk bertemu orang tua Victor? Jangan tanya, aku sangat marah. Aku putus dengannya. Apa? Aku kawin lari dengan seorang sopir pengiriman. Aku bilang, Kamu gila. Chloe, Tunggu. Selamat datang, Mr. Sterling. Selamat datang, Mr. Sterling. Ayo, tentang kontrak, kita bicara di atas. Lewat sini, silakan. Lewat sini. Maya, aku nggak sanggup. Pergi singkirkan dia.
Bersambung. Chloe, Pelan-pelan, pelan-pelan. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Siapa tadi itu? Aku tidak melihat dengan jelas. Bikin keributan besar. Kamu pikir itu katak yang mencoba melompat? Ya, aku lihat sekilas. Sepertinya seorang pria, dan cukup muda juga. Kurasa itu CEO Sterling Group. Yang tahu mengira dia datang untuk inspeksi. Yang tidak tahu pikir perampok menyerbu desa. Aku penasaran, siapa yang bisa menjinakkan pria seperti itu? Baiklah, baiklah. Ayo berkemas dan naik ke atas cepat. Mr. Sterling. Mr. Sterling, silakan duduk, aku segera kembali. Tunggu. Coba periksa gadis yang tertabrak tadi dan lihat apakah dia terluka. Jika dia terluka, beri dia kompensasi. Ya. Mr. Sterling. Sterling Ray Group daftar karyawan lengkap semuanya di sini. Terima kasih. Maya. Kenapa kamu tidak kembali bekerja? Aku traktir kamu makan lain kali. Oke, oke. Aku akan memberimu kesempatan untuk bersinar. Cepat pergi. Buatkan secangkir teh Wuyi Mountain Dahong Pao dan bawakan ke Mr. Sterling. Oh, dan teh ini sangat mahal. Jangan tumpahkan, mengerti? Oh. Itu bukan tugasku kan? Chloe. Asistennya berhenti. Jadi bagaimana jika kamu menggantikan sementara? Atau kamu juga mau berhenti? Ambil. Chloe, kesabaran adalah kebajikan. Aku ambil. Baiklah. Aku pergi. Apakah barang ini mahal? Ayahku punya banyak di rumah. Hei, Kamu tidak terlambat kan? Jangan sebutkan itu. Aku sampai tepat waktu. Dan bonus kehadiranku diambil. Juga, aku baru saja ditabrak seseorang. Kamu ditabrak? Perusahaan kita diakuisisi. Lalu pembeli datang untuk memeriksa. Dan aku menghalangi. Perusahaanmu? Namanya apa? Hei, aku harus pergi sekarang. Aku harus membawakan teh untuk CEO. Mr. Sterling. Orang yang baru saja kamu ajak bicara di telepon adalah Istriku. Aku akan memeriksa karyawan Sterling Ray Group dan melihat bagaimana keadaan mereka. Saat Ray tiba, datang dan beritahu aku. Ya, Pak. Liam, Tunggu. apa yang kamu lakukan di sini? Mr. Sterling, silakan, minum teh. Aku. Biarkan aku menuangkannya untukmu. Terima kasih. Ayo. Taruh di sana. Oke, Kamu boleh pergi sekarang. baik. Kenapa kamu masih di sini? Pergi, keluar. Kenapa kamu masih di sini? Kamu ingin mati? Itu, CEO dari Sterling Group. Hei, kamu ternyata berpakaian rapi hari ini. Aku hanya ingin cukup baik untukmu. Aku pernah membantu Mr. Sterling sebelumnya. Saat aku datang untuk wawancara hari ini, dia membuat pengecualian dan mempekerjakanku. Jas ini yang tidak diinginkan Mr. Sterling lagi. Mulai sekarang, kita bisa bekerja di perusahaan yang sama. Kita mulai hari ini. Benarkah? Tapi, romansa kantor mungkin bukan ide yang baik. Jangan khawatir. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Mr. Sterling. Dia bilang, tidak apa-apa. Bagus. Kupikir Mr. Sterling menangani ini cukup baik. Jadi aku akan memaafkan karena dia menabrakku. Mr. Sterling. Mr. Sterling, Bersambung. Omong-omong, Liam, Besok di tempat kerja, jangan terlambat. Baik, Mr. Sterling. James, apa hubungan antara Mr. Sterling dengan karyawan yang tadi?
Ray, seperti kata orang. Jangan tanya yang tidak seharusnya. Ya, ya. Kamu membuatku kaget. Aku pikir tadi Mr. Chen memanggilmu Mr. Sterling. Oh, Bagaimana mungkin? Aku hanya kurir pengantar. Bagaimana mungkin aku menjadi Mr. Sterling? hey, itu tidak benar. Apa salahnya jadi kurir pengantar? Kamu mencari uang dengan tangan sendiri. Itu lebih baik dari banyak orang. Kamu benar-benar berpikir begitu? Jangan khawatir. Promosi dan kenaikan gaji tidak masalah. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Mr. Sterling, Atur semuanya. Aku ingin menjadi magang di perusahaan ini. Mr. Sterling, Selesaikan. Atur. Aku ingin menjadi magang di perusahaan ini. Mr. Sterling, Anda, CEO Sterling Group, datang ke perusahaan kecil ini untuk menjadi magang? Apa yang kamu tahu? Inilah yang aku sebut membangun hubungan dengan istriku. Oh, iya. Istriku agak matre, jadi beri dia bonus. Tentu, Mr. Sterling, jangan khawatir. Hati-hati. Ayo makan malam bersama malam ini. Chloe, main HP sambil kerja, ya? Aku akan memotong gajimu. Brenda, sudah jam 6:30. Aku sudah pulang kerja. Tunggu sebentar. Bos hari ini bilang teh yang kamu seduh enak. Dia sangat puas denganmu. Ini bonusmu. Tapi malam ini kamu harus poles semua draft desain ini untukku. Hanya menyeduh teh, dan kamu dapat 45 juta rupiah. Kalau aku tahu, aku sudah lakukan itu. Tapi bagaimanapun, hadiah uang tunai ini dariku. Sebagai ketua timmu yang membimbingmu, mengambil 37.500.000 rupiah, tidak terlalu banyak, kan? $300. Terima kasih. Silakan, pesan apapun yang kamu mau. Makan hari ini aku yang traktir. Ini adalah salah satu dari 3 restoran Prancis terbaik di kota Samudra. Kamu benar-benar beruntung. Biarkan aku cerita. Waktu aku pulang kerja hari ini, ketua tim kita yang nenek sihir tua itu memberiku hadiah uang tunai yang besar. Dia bilang, itu karena aku bikin teh yang enak, sebagai hadiah. 45 juta rupiah. Itu pasti cukup untuk makan. Coba tebak, berapa banyak yang ada di sini? Atau, Bagaimana kamu tahu? Aku bilang, jumlahnya banyak. Aku punya proyek sebelumnya. Bonusnya 75 juta rupiah, dan itu belum dibayarkan. Pada akhirnya, aku cuma dapat kenaikan gaji cuma 1.500.000 rupiah. Aku heran, apa Mister? Sterling ini begitu kaya sampai kelebihan uang? Dibayar karena bikin teh? Cepat. aku pesan yang ini. 2 steak Wellington, salad buah, dan sebotol anggur merah. Kamu juga bisa bahasa asing? Ayahku mendaftarkanku kursus waktu kecil. Tapi Noah lebih hebat lagi. Dia bisa melakukan semuanya. Dia mahir berbagai alat musik sejak kecil. Bahasa-bahasa khusus, hal-hal seperti itu. Dia tahu lebih banyak lagi. Jadi keluargamu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajakmu. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajakmu. Mengapa kau tidak bisa belajar hal sesederhana ini? Coba lagi. Tidak apa-apa. Terima kasih. Chloe kelihatannya tidak kaya. Dia bisa bicara, bahasa asing, bagus, potong steak dan sebagainya. Dia sama sekali tidak kaku. Seharusnya aku pura-pura tadi. Lihat, Liam sama sekali tidak tahu cara memotong. Mungkin aku melukai harga dirinya. Ini. Ada apa? Makanlah. Kalau satu kurang, ambil lagi. Kau tampak cukup ahli memotong steak. Waktu kecil,
Ayahku jual steak. Kami punya banyak di rumah. Dia yang mengajariku. Pantas saja. Untuk hari pertama pernikahan kita, bersulang. Oh, aku tadi bertanya-tanya siapa? Victor, bukankah itu mantan pacarmu? Chloe, terlambat untuk menyesal sekarang. Aku sudah bersama Bella. Jangan pikir aku masih tergila-gila padamu. Aku di sini cuma makan biasa. Tunggu, Chloe, aku dengar semuanya dari Victor. Bahkan jika kau ingin membuatnya marah, kau tidak harus sengaja mencari seorang kurir pengantar yang bau, kan? Ini benar-benar menurunkan status Victor kita. Aku ingin tahu, status apa yang dia punya. Kau belum tahu, kan? Melihatmu dan kurir pengantar ini menikah, dia sudah melamarku. Uang maharnya 1.800.000.000 rupiah. kau mengganggu makan kami. Mengganggu? Kawan, kau tahu tempat apa ini? Restoran barat peringkat ketiga di kota sungai. Pesan sebanyak itu? Berencana makan dan kabur? Victor, aku malas ngomong sama kamu. Silakan pergi. Chloe, jangan memancing nasib. Victor, jangan menakuti Chloe yang malang seperti itu. Lagi pula, menurutku dia dan kurir pengantar ini cocok sekali. Memang. Mungkin kita harus pindah tempat. Chloe, bahkan jika engkau memohon padaku sekarang, percuma. Untuk Bella, segalanya berbeda sekarang. Bella, dia sekarang seorang eksekutif tingkat tinggi di Sterling Group. Kau tak bisa dibandingkan dengannya. Hei, lepaskan. Bagaimana aku tidak pernah dengar Sterling Group punya orang seperti itu? Lagi pula, bukankah kemitraanmu dengan Sterling Group sudah gagal? Bersambung. Nak, jangan berpikir hanya karena kamu berhasil satu hal, kamu bisa sombong seperti itu. Aku bilang padamu. Saatnya tiba, Mr. Sterling akan secara pribadi menandatangani kontrak denganku. Yakin? Tentu. Bella sekarang di manajemen. Dia secara pribadi pergi bertanya pada Mr. Sterling. Mr. Sterling akan hadir pesta pertunangan kami. Lalu, Coda Group kami akan sukses besar. Victor, jangan buang waktu dengan pecundang miskin ini membicarakan ini. Apa yang mereka tahu? Benar. Oh, omong-omong Chloe. Hari ini, kebetulan, aku sedang mengantar undangan. Lexin Group baru saja bangkrut. Mereka tidak lagi layak menghadiri acara kelas atas seperti itu. Jadi aku punya satu tambahan. Berani datang? Aku tidak mau repot menonton dua monyet mempertunjukkan tarian yang menyedihkan. Chloe, Victor sekarang sukses. Aku yakin kamu takut bahwa saatnya tiba kamu akan malu. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak akan berani. Tenang, kami pasti pergi. Itu bukan masalah besar. Mereka tidak bisa menandatangani kontrak apapun. Kami hanya akan pergi menonton dua monyet menari. Siapa yang kau panggil monyet? Kau yakin aku tidak bisa menandatangani? Jadi, kau pikir kau Mr. Sterling? Aku benar-benar yakin. Jadi, kita bertaruh? Jika kamu kalah, berlutut di depan istriku dan membungkuk 10 kali. Bagaimana jika kamu kalah? Kita tidak bisa kalah. Jika kamu kalah, aku akan menelanjangi kalian berdua telanjang di jalan dan membuatmu berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Victor, jangan keterlaluan. Apa? Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Sampai jumpa. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dengan istriku. Apakah kamu benar-benar punya rencana? Jangan khawatir. Victor, lihat dua orang itu. Bella, jangan marah. Saat waktunya tiba, aku akan membuat mereka berlutut dan menggonggong seperti anjing untuk meminta maaf kepadamu satu persatu. Jangan marah. Oke, Silakan, duduk dulu. Aku akan memesan. cepat siapkan barang-barangnya. Setelah pekerjaan ini, aku selesai. Kamu bisa memasak? Apa susahnya? Di hari pernikahan pertama kita tidak bisa hanya memesan makanan bungkus. Kalau tidak, kamu akan berpikir, aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana kalau aku yang melakukannya? Tidak perlu, kamu tunggu saja. Aku akan memasak untukmu. Tunggu saja. Air sebanyak ini sudah cukup kan? Sekarang apa? Tambahkan mie. Nyalakan apinya. Bagaimana cara menyalakan apinya? Wow, Ini juga tidak cukup. Oh, tidak. Satu bungkus sekaligus sudah cukup kan?
Dalam 3 hari, pergi ke Grand Hotel. Aku curiga ada yang menyamar sebagai aku. Bersambung, Mienya sudah datang. Ini untukmu. ini makan malam kita berdua. Bukan, ini khusus untukmu. Ini miku. Kamu yakin ini mie? Aku tadinya mau masak 1 bungkus, tapi ternyata kebanyakan. Mau aku masakkan untukmu? Coba dulu saja. Mungkin enak. Cepat, coba. Enak? Enak. Kamu coba. Agak menggumpal. Enak? Enak kan? Asin banget, dan kamu masih suruh aku makan? Jadi kamu tahu itu asin. Sebenarnya aku cuma bisa masak mie instan. Tapi semua mie instan di rumah sudah habis kumakan. Sekarang, kamu mandi dulu. Ganti baju baru. Yang lainnya, serahkan padaku. Kamu bisa masak? Apa susahnya masak? Begini dan begitu saja. Baik, pergi sekarang. Tapi ini semua terbuang. Kenapa tidak dikasih ke anjing di bawah? Itu tidak baik kan? Tenang saja. Ayo, Oke, masak sesulit itu? Bersambung. Liam, baunya seperti asap. Butuh bantuan? Tidak apa-apa. Hanya kecap. Santai saja. Jangan terburu-buru. Kamu bisa pergi sekarang. Suruh James transfer uangnya. Buang ini jauh-jauh. Untung aku punya panci yang sama. Wow, kamu yang buat semua ini? Coba. Enak. Kapanpun kamu mau. Aku akan makan bersamamu kalau aku senggang. Oke. Nyalakan lampu. Kamu tertawa apa? Bersambung. Liam, kamu. Panggil aku suami. Kamu harus ingat, kamu sekarang sudah menikah. Suami. Suami, 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 suami. Bangun. Mundur, mundur, mundur. Kamu tidak bisa memasak. Kamu berhalusinasi. Pandanganku sempurna. Kamu berhalusinasi. Tidak, tidak. Chloe, aku. Aduh, punggungku. Chloe, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. PFT, ayolah. Aku tahu kamu terlalu baik. Sudah berapa lama kita saling kenal? Tadi malam, apa kamu bersama suami kilatmu? Jangan bicara omong kosong. Biarkan aku bilang. Hahaha. Chloe, kamu benar-benar luar biasa. Kamu mematahkan punggung suamimu. Haha, pelankan suaramu. Lalu pagi ini, kamu datang kerja sendiri? Turunkan suaramu. Itu normal. Tidak apa-apa. Jadi kapan kamu akan memperkenalkanku? Suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Ini rekan kerja baru kita, Liam. Semuanya, tolong saling menjaga. Wow, sangat tampan.
Sangat tampan, seperti selebriti. PAVT, tampan tidak bayar tagihan. Kelihatan sangat familiar. Kenapa kamu tidak duduk di seberang Chloe? Chloe, kamu bisa mengajarinya. Tentu. Halo semuanya, aku Liam. Kamu bisa. Aku Chloe. Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Sepertinya aku punya wajah biasa. Kamu pasti salah. Tidak mungkin. Oh, aku ingat sekarang. Dia pria dari hari itu yang datang ke perusahaan. Orang penting. Sial. Oh, Tidak. terakhir kali dia. Dengan seorang bos besar. Dan mereka datang bersama. Tapi itu bukan dia. Aku melihatnya saat sedang menuangkan teh. Nyaris saja. Aduh, punggungku. Kenapa masih sakit sekali? Berhenti bertingkah. Seperti penipu asuransi. Kamu akhirnya bicara padaku. Orang yang terluka tadi malam adalah... Ini kantor. Apa yang kamu mau? ST. Jadi kenapa kalau ini kantor? Brenda baru bilang, kamu harus menemaniku berkeliling secara pribadi. Liam, Terima kasih sudah mengambil map untukku. apa yang kamu lakukan? Kamu lagi apa? Liam membantu saya mengambil map. Ada yang kamu butuhkan, Brenda? Wajahmu itu sangat tampan. Oh, Terima kasih atas bantuannya. Hei, kamu berolahraga, kan? Otot dadamu terlihat bagus. aku harus kembali kerja. Permisi, biarkan aku lewat. Chloe, kamu menabrakku. Kamu sanggup bayar. Brenda, dia tidak sengaja. Oh, kamu benar. Kurasa dia juga tidak sengaja. Dari mana kamu punya otot dada seperti itu? Itu terlihat luar biasa, dan aku juga ingin berolahraga. Di rumah. Kamu bilang aku harus ke sana? Liam, Draft desain untuk hari ini? Kamu belum menyerahkannya? Cepat. hei, Brenda, aku akan kembali kerja sekarang. baiklah. Chloe, beraninya kamu menghancurkan kesempatanku dalam cinta? Tunggu saja. Hei, tolong aku. Perempuan sulit ditebak. Aku keluar dulu, Chloe. Dah. Kerjaan udah selesai? Ikut atau enggak? Aku pulang, tapi aku bahkan tidak tahu apakah aku punya tempat buat numpang tidur. Ayo. Hei, Liam, kebetulan sekali. Bagaimana kerja hari ini? Mulai terbiasa? Baik-baik saja. Jika kamu punya masalah, kamu bisa bicara denganku. Aku, Akan mengurusnya sendiri. tunggu. Saya akan mengurusnya sendiri untukmu. Chloe, kamu buta atau apa? Maaf, Brenda, saya tadi terpeleset. Tidak menakutimu, kan? Wanita ini mau apa? Dia gila cowok. Tempatku dekat sini. Mau mampir? Hei, permisi, kami sudah sampai. Brenda, mobilku juga di sini. Aku pergi. Hei, Yo, Liam, jika ada pertanyaan, saya akan mengurusnya sendiri untukmu. Hentikan. oh, ngomong-ngomong, Liam, Tempatku dekat sini. Mau mampir? Gak. Kamu masih pergi? Cih, kamu yang tidak setia. Dan aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Chloe. Jangan lari. Kenapa pintunya terbuka sedikit? Ada yang masuk? Oh sial, biarkan aku periksa dulu. Chloe, Tidak.
Hei, Ah. Ya ampun. Chloe, panggil polisi. Ini kejahatan geng. Noah, ayah, Noah, Chloe, Siapa orang ini? Dia bahkan memukul orang. ayah, Panggil polisi, sekarang. Mereka akan memenjarakanmu seumur hidup. ayah. Ini suamiku. Separuh lainnya di akta nikah, Liam. Suami? halo Bapak dan Ibu Davis. bersambung. Kapan kalian bertemu? Silakan. Seminggu yang lalu. Bagaimana dengan Victor? Keluarganya meremehkanku, mempermalukanku, dan menyia-nyiakan hadiah yang kau berikan padaku untuk ibunya. Hei, kau punya uang? Uang mahar kakakku? Berapa yang akan kau berikan? Berapa yang kau mau? Ayolah, ayah, ibu, Noah, akulah yang mendorongnya untuk menikah. Aku tidak meminta uang mahar. Aku tidak meminta apapun. Tidak, Chloe, kau gila. Kau. Setidaknya kau harus minta 1.125 juta rupiah. Renovasi rumahku kekurangan tepat 1.125 juta rupiah. Bahkan jika aku memberikannya padanya, itu uangnya. Kau tidak akan mengambil sepeser pun darinya. Kau. Kau gila. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kalau kita makan dulu? Makanannya mulai dingin. Jangan takut, selama aku di sini, aku tidak akan pernah biarkan mereka memeras 1 sen pun dari dirimu. Apa yang kau ocehkan? Bersambung. Ibu, ayah, Noah, aku benar-benar tidak mengambil uang mahar apapun. Tidak 1 sen pun. Biarlah itu dulu saja. Apa yang aku janjikan sebelumnya, tidak bisa kuberikan sekarang. Tapi sekarang, aku sudah menabung 225 juta rupiah. Mungkin berikan dulu ke Noah. Tidak. Apa kamu tidak malu? Kakakmu sendiri tinggal di apartemen sewaan, tapi kamu mau mengambil uangnya untuk merenovasi rumahmu sendiri. Ini uang Chloe yang susah payah dia cari. X, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Yang paling kubenci dalam hidup adalah orang yang minta uang. Kamu tidak bermaksud mengambil uang ini kan? Apa maksudmu? Oh, ayah, baiklah, aku tidak akan mengambilnya. Tapi telur ini agak gosong. Aku suka yang setengah matang. Pergi sana. Ambil atau tinggalkan. Ayah, telurku juga agak gosong. Aku juga mau yang setengah matang. Oh. Memang agak gosong. Tidak masalah. Sayang, aku buatkan yang setengah matang. Makan telur kakakmu. Apa yang kamu lakukan? Waktu aku beli rumah dulu, aku pinjam 2.250 juta rupiah dari Noah. Belum kubayar 1 sen pun. Keluargamu lebih mengutamakan anak laki-laki ya? Tunggu. Keluargamu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan kan? Lebih mengutamakan anak laki-laki, ya? Hei, Liam, dia. Apa yang sudah kubilang? Jangan menunjuk. Aku merindukanmu. Hanya kesalahpahaman kecil. Ini dia. Ini telur setengah matang putriku. Sayang, Terima kasih, ayah. baiklah. Yah, kami sudah tahu. Tapi, saat pasangan tinggal bersama, jika tidak ada uang, itu bukan masalah besar. Liam, kan? Jadi, 4.500 juta rupiah sebagai uang mahar, ditambah mobil bagus. Kamu dan Chloe, hiduplah bahagia. Ibu, ayah. Dia tidak punya uang sama sekali. Bukankah itu terlalu banyak? Aku. Kamu salah paham. Maksud kami adalah, beri Liam 4.500 juta rupiah, ditambah mobil bagus. Jangan sampai dia merasa dirugikan. Apakah kita punya uang sebanyak itu? Ibu, simpan saja uangnya untuk kalian. Kami tidak membutuhkannya. Sepertinya, Chloe tidak salah menilaimu. Chloe, yang dulu kamu berikan kepada Ibu Victor, kalung zamrud itu, ingat untuk mengambilnya kembali dan berikan kepada Liam. Apakah kalung itu mahal? Oh, Chloe, kalung itu. Setidaknya sebanyak ini. Bersambung. Setidaknya sebanyak itu. 225 juta rupiah. Hei, Chloe. Sudah waktunya. Kami berangkat sekarang. Ayah, Ibu. Jangan khawatir. Kalung zamrud itu pasti akan kukembalikan. Aku tidak akan biarkan bajingan itu memilikinya. 225 juta rupiah. Dia tidak pantas mendapatkannya. baiklah. Kalian berdua, saling menjaga, ya? Anak baik. Mulai sekarang,
jaga Chloe kami. Ayah, ibu. Aku tahu. Ayo pergi. Aku tidak tahu keluargamu sekaya ini. Kami hanya keluarga biasa. Tapi, aku punya sesuatu yang lebih penting. Aku harus mendapatkan kembali kalung zamrud itu. Harganya 225 juta rupiah. Bapak dan Ibu Davis, serta Noah, silakan masuk ke mobil. Ayah, kenapa kamu tidak bilang ke Chloe kalau kalung zamrud itu dipakai oleh seorang ratu asing? Harganya 225 miliar rupiah. Latar belakang kaya kita belum waktunya diketahui. Liam ini punya latar belakang yang tidak biasa. Kita perlu menilainya dengan benar. Apakah dia benar-benar peduli pada Chloe? Sayang, kamu kenal Liam? Tentu saja. Apa kamu lupa dengan Mrs. Sterling? Dia punya cucu laki-laki yang berharga. Terakhir kali, aku melihatnya di pesta koktail. Orang itu tidak sederhana. Tapi kupikir Chloe tidak tahu tentang identitasnya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau dia berani memperlakukan Chloe dengan buruk, aku tidak akan biarkan Sterling Ray Group hidup tenang. Kasihan Chloe. Kau dimanjakan sejak kecil, tapi kau tidak tahu rahasia terbesar keluarga kita. Ayah dan ibu itu luar biasa. Untuk membuat kami merasakan kehidupan, mereka, saat kami kecil, berpura-pura miskin selama ini. Kalau aku tidak tahu terakhir kali, aku masih tidak akan tahu berapa lama mereka menyembunyikannya dari kami. Sudah berapa kali ku bilang jangan makan di dalam mobil, kamu akan muntah. Cukup. Selamat datang, masuklah. Bella, kapan Mr. Sterling tiba? Kau tahu betapa susahnya aku bekerja untuk menutup kesepakatan ini dengannya. Aku memberimu 15 miliar rupiah untuk melancarkan urusan. Jadi, di mana dia? Sebentar lagi. Mr. Sterling bilang dia akan datang sendiri. Kau tahu betapa susahnya bagi kita untuk mendapat pertemuan dengannya? Aku tahu. Hei, kamu datang sendiri? Tidak mungkin. Apa kurir pengantar yang payah itu memutuskanmu? Putus. Sekarang aku lihat kalian berdua bersama. Kalian benar-benar pasangan yang cocok. Pasangan yang dibuat di neraka. Dan kalian berdua sangat bahagia. Beraninya kau menghinaku. Hari ini pesta pertunanganmu. Jika kau tidak ingin sidik jari di wajahmu, jangan macam-macam denganku. Beraninya kau mengancam Bella. Siapa yang memberimu keberanian? Kau tidak apa-apa. Dalam perjalanan ke sini, lalu lintas agak macet. Kau di sini. Tidak mungkin. Hei, kurir payah. Aku lihat kalian berdua punya nyali besar. Kau benar-benar datang, berdandan seperti badut? Jangan bilang kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memeras Mr. Sterling. Siapa tahu? Kami putus. Kalung yang kuberikan pada ibumu, kembalikan. Kau bercanda? Itu hadiah untuk ibuku. Jadi, sekarang milik ibuku. Mengerti? Tunggu. Victor, kamu tidak punya malu. Maksudku, yang benar-benar palsu kalung adalah barang tiruan murah. Kamu terus memintanya kembali. Dan kamu masih bilang kita cocok? Yah, menurutku, kalian berdua sangat cocok. Sepasang pecundang miskin. Di dalam Belok kanan. Apa aku baru saja salah lihat? Kalung zamrud di lehernya adalah yang terjual seharga 225 miliar rupiah yang memecahkan rekor. Tuan, mungkin ada kesalahan? Mustahil. Kejar mereka sekarang. Victor, Bella, sebagian besar tamu sudah di sini. Kalian berdua, kalian bisa masuk sekarang. Baik, Ibu. Oh, ini siapa? Chloe. Apa yang membuatmu datang ke sini hari ini? Jangan bilang setelah menikah dengan pecundang miskin, kamu menyesal dan ingin kembali dengan anakku, mantanmu? Oh, ini siapa? Lihat, itu Nancy. Yang membenci orang miskin dan menggunakan calon menantunya sebagai alat. Yang bersikeras ingin punya anak laki-laki. Kudengar kamu tidak mau anak perempuan. Kalau anak perempuan, kamu akan membuangnya? Kamu... Kita habis. Bella, maaf. Aku tidak sengaja. Bella, kamu tidak apa-apa? Wah,
Nancy, kamu baru saja lewat 50 dan sudah buta? Oh, parah. Sebaiknya kamu periksa ke dokter. Aku akan tampar mulutmu. Berani kau sentuh dia? Kalian berdua benar-benar cari masalah. Seseorang, cepat, bawa mereka keluar. Tidak perlu. Aku hanya datang untuk mengambil barangku kembali. Barang apa? Ini, apa kau kira ini dari pasar loak? Kalau begitu, kembalikan padaku. Ini, kalau tidak bagus penampilannya, kau pikir aku mau memakainya? Ini, ambil. Baiklah, kau mengembalikannya dengan sukarela. Jadi akan kuterima sebagai hadiah. Di mana kantongnya? Kamu benar-benar ingin menggunakannya? Jangan banyak omong, cepat. Kalung murahan. Kau berikan lalu minta kembali? Konyol. Aku lebih baik kehilangan itu daripada memberikannya padamu. Sayang, ayo pergi. Berhenti di situ. Ayo pergi. Berhenti di sana. Kalian berdua belum lupa tentang taruhan kita, kan? Jadi ini taruhan, ya? Jika kamu kalah, kamu akan berlutut di depan istriku dan membungkuk 10 kali. Bagaimana jika kamu kalah? Kami tidak bisa kalah. Jika kalian kalah, aku akan menelanjangi kalian berdua telanjang di jalan dan membuat kalian berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kita punya waktu. Kenapa tidak berdiam dan menonton? Kamu serius? Victor itu kejam. Aku takut dia benar-benar akan menelanjangi kita berdua. Jangan khawatir. Hari ini, aku akan memberimu seorang cucu laki-laki. Ayo. Aneh, tadi dia menuju ke sini. Selamat datang semuanya ke acara pertunangan putraku Victor dan Bella. Kami akan segera memulai pesta. Saat ini, kami hanya menunggu satu orang penting terakhir. Siapa yang kita tunggu? Tentu saja, CEO Sterling Ray Group, Mr. Sterling. Mr. Sterling? Bukankah dia yang di sana? Kita selesai. Apa yang terjadi? Tahu nggak, baru 2 hari lalu saya menerima perintah dari Mr. Sterling, keluarga Victor ini, telah menyinggung seseorang. Mulutmu harimaumu. Diam. Keluarga Victor kita telah mencapai kesuksesan dan status hari ini berkat kalian semua di sini. Jadi, saya, Victor, mengangkat gelas untuk semua. Wow, kamu tahu, hidangan ini terlihat cukup enak. Pantasan, Choda Group. Suka? Coba satu. Ada yang aneh. Ada apa? Kenapa hidangan ini persis sama dengan yang kamu buat untukku tempo hari? Masa sih? Coba. Imajinasimu. Punyaku jelas lebih enak. Benarkah? Coba lagi. Beberapa orang tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan numpang hidup. Tidak tahu malu. Hei, Orang itu terlihat sangat familiar. Itu mirip mantan pacar Victor. Pria di sebelahnya juga terlihat familiar. Chloe, jangan lupa taruhan kita. Makan begitu cepat, kamu tidak berencana menghabiskan dan kabur, kan? Astaga, Jangan bilang kamu setuju dengan taruhan kita hanya untuk numpang makan dan berpesta, lalu kabur. Mr. Sterling yang terus kamu bicarakan ini, kapan dia benar-benar datang? Dia akan segera tiba, hari ini. Jika kamu minta maaf padaku sekarang, berlutut, dan membungkuk beberapa kali, mungkin aku masih menyelamatkan wajahmu, bagaimana? Bella benar. Chloe. Dan kamu, kurir pengantar. Sedangkan aku, sepatuku, sekarang, tampaknya agak kotor. Kenapa kalian berdua tidak berlutut sekarang dan menyemir sepatuku? Semua yang terjadi akhir-akhir ini akan aku biarkan berlalu. Bagaimana menurutmu dengan usulan itu? Inya. Victor, aku akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Jika tidak, saat Mr. Sterlingmu tiba, sudah terlambat. Konyol. Victor, dengan banyak orang di sini hari ini, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku keterlaluan? Chloe, buka matamu dan lihat.
Semua orang di sini hari ini adalah eksekutif tingkat tinggi. Berapa banyak dari mereka yang akan kamu temui seumur hidup? Aku beritahu kamu, di depan orang-orang penting seperti ini, berlutut untuk minta maaf padaku adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Anggap saja beruntung. Tepat sekali, Chloe. Lihat, orang itu adalah Taipan Property, bernilai puluhan juta. Yang satu itu di kosmetik, besar di luar negeri. Jika kamu berlutut sekarang dan minta maaf padaku, mungkin itu bisa membuat mereka ingin melindungimu. Terlambat. Bella, kamu memang pandai menilai karakter. Kenapa kamu tidak berlutut untuk memicu naluri protektif mereka? Bella? Bodoh. Bella, Bella, apa kamu baik-baik saja? Chloe, beraninya kamu? Siapa yang menyuruhmu menyentuh Bella? Tidakkah kamu tahu bahwa Bella adalah orang kepercayaan Mr. Sterling? Percaya atau tidak, dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu diusir dari kota ini. ini sungguh keterlaluan. Dengan banyak tamu hari ini, Chloe, apa kamu sengaja melakukannya? Nak, suruh dia berlutut dan minta maaf pada Bella. Aduh. Duh. Lepaskan. Jika kamu berani menggunakan tangan kotormu untuk menyentuhnya lagi, Aku akan menghancurkanmu. Mimpi aja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lepaskan dia. Percaya atau tidak, begitu Mr. Sterling datang, aku akan menyuruhnya membuatmu masuk daftar hitam di seluruh industri. benarkah? Mr. Sterling ada di sini. Kamu habis. Mr. Sterling ada di sini. Sudah. Mr. Sterling sendiri yang datang. Ya? Om. Masuk. Jadi berapa kali kamu ingin dia bersujud kepadamu? Apa mereka semua gila? Saya akui saya pernah melihat Mr. Sterling sebelumnya. Dia tidak pernah tersenyum, dan dia sangat pamer. Tapi dia tidak mungkin seburuk itu. Mr. Sterling, dia orang baik. Ayolah, saya jatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak membantu saya bangun. Kalau dia orang baik, maka semua orang baik di dunia sudah habis. Mr. Sterling, apakah Bapak membawa kontrak? Mr. Sterling, Saya, Liam, orang yang terus terang, ayo kita tanda tangani sekarang. Tidak masalah. Siapa itu? Berani kamu menyentuhku? Dia, kurir pengantar bau. Dia mungkin tidak pernah melihat orang penting, seperti Anda seumur hidupnya. Pantas. Mau ku beri tanda tangan? Berlutut, aku akan menandatangani di punggungmu. kontrak ini. Apakah Anda punya hak untuk menandatangani? Ya iyalah. Kalau aku tidak punya, apakah kamu punya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bertanya siapa aku? Tunggu. Kurir pengantar bodoh. Apa yang kamu lakukan? Bodoh. Berani macam-macam denganku? Ya? Mr. Sterling, mereka pernah menindas saya, tolong bela saya. Baiklah. Kalian, apa kalian tahu? Bella, di Sterling Group, memiliki peran yang sangat penting. Sebenarnya, saya ingin tahu apa perannya. Victor, lihat, dia pasti sengaja menunggu di sini hanya untuk mengacaukan penandatanganan kontrak kita. Sudah kubilang, kamu telah menghancurkan kerjasamaku dengan Sterling Group. Kamu akan kubuat merasakan akibatnya. Bagaimana jika aku bilang dia bukan CEO Sterling Group sama sekali? Apa yang kamu tahu? Kamu kurir pengantar. Pernahkah kamu bertemu Mr. Sterling? Sebenarnya, saya pernah bertemu Mr. Sterling. Oh, lucu sekali. Kapan kamu pernah melihatku? Hah? Mr. Sterling, jangan marah. Fokus saja pada kontraknya. Oh, iya. Masih memikirkan kontrak? Mimpi? Victor, aku memberimu kesempatan ini karena menghormati Bella. Tapi, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Baiklah. Sterling Group kami menolak bekerja sama dengan Daco Group. Kau dengar itu? Dia ingin bekerja sama dengan perusahaan Victor tapi saja tidak tahu namanya. Mereka adalah Choda Group, bukan Daco Group. Bersambung. Aku? Apa yang kamu tahu? Mr. Sterling sangat sibuk. Ya, aku tidak ingat. Jadi, biasa, Mr. Sterling, jangan marah.
Mungkin kamu harus pulang dulu. Victor dan aku akan datang ke tempatmu lain hari dan minta maaf dengan baik. Ya. Yah, tergantung moodku. Pergi sekarang? Bukankah sudah terlambat? Orang ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Mengerti? Mr. Sterling, karena kamu bilang begitu, tenang saja. Mulai hari ini, orang ini tidak akan muncul di sudut kota manapun. Aku bilang begitu. Ya, Mr. Sterling, kamu pulang dulu. Lain hari, kami pasti akan datang dan minta maaf. Oh, manajer menengah di Sterling Group ini bernama Bella. Kenapa dia terlihat tidak mirip denganmu? Oh, apa kamu operasi plastik? Kenapa kamu sama sekali tidak mirip dengannya? Ayo lihat. Apa kamu kenal dia? Kamu? Victor, dia berbohong padamu. Dia pasti menargetkanku. Dia datang dengan persiapan. Victor, benarkah? Wanita di foto ini tidak mirip dengan Bella. Kamu berbohong padaku. Tunggu. Bukan aku. Hei, Daring, kenapa aku tidak bisa menemukan foto Mr. Sterling? Dia sangat tertutup. Jangan repot-repot, kamu tidak akan menemukannya. Dengan satu kata darinya, tidak ada yang berani memposting fotonya di online. Kamu berani sekali, Victor. Dan kamu masih berani meragukan siapa aku dan Bella sebenarnya? Sepertinya kerjasama berakhir di sini, Bella. Tinggal dengan pria yang tidak mempercayaimu, tidak akan pernah membawamu kebahagiaan. Aku beri kamu dua pilihan. Hari ini, kamu kembali denganku, dan kamu tetap jadi karyawan kami. Jika kamu tetap di sini, maka mundur. Kamu sangat mengecewakanku. Victor, aku salah menilaimu. Hei, jangan. Kamu tidak boleh pergi. Tidak apa-apa. Mau pergi. Sayangnya sudah terlambat. Mr. Sterling yang asli pasti ada di sini. Tunggu. Siapa kamu? hei, lepaskan aku. Apa yang terjadi? Siapa kamu? 3 orang ini telah berada di luar sana, menggunakan nama Sterling Group untuk menipu orang. Aset yang terlibat telah mencapai lebih dari 22 miliar 500 juta rupiah. Sterling Group kami sudah menyerahkan mereka. Semua bukti sudah diserahkan. Kamu bisa menunggu untuk membusuk di penjara. Tidak, bukan aku. Semua ini dia yang membujukku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jelas itu kamu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak melakukan apa-apa. Semua ini kamu. Bella, kamu berbohong padaku. Nak, 15 miliar rupiah. Kami memberinya 15 miliar rupiah. Pembohong. Di mana uangku? Di mana? Kembalikan uang kami. Aku tahu si gendut itu berani menyamar sebagai Mr. Sterling. Dia pasti bosan hidup. Tenang, Mr. Sterling yang asli belum mengatakan sepatah kata pun. Mr. Sterling, kenapa dia datang sendiri? Kamu tahu semuanya dari awal. Oh, bukankah sudah kubilang sebelumnya? Aku kenal dia. Bagus. Bagus. Tuan, semuanya sudah selesai sesuai perintah. Sudah beres. CO, Siapa yang kamu maksud? dia. Miss Davis. Di sini tidak ada yang tahu siapa saya. Saya tidak ingin membuka kedok saya. Biarkan Liam yang menggantikan saya. Saya mengerti. Semuanya. Ini istri saya, Chloe. Mulai sekarang, kapanpun kalian bertemu dengannya, saya harap kalian memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepadanya. Nama belakangnya sama dan sebagainya. Dia benar-benar memerankan perannya dengan baik. Ayo. Mr. Sterling bahkan tidak berhenti. Apa dia tidak akan menyapa? James, saya ingin bekerja sama dengan Mr. Sterling dalam proyek real estate. Bisa kita atur pertemuan? Bisakah Mr. Sterling mengatur sesuatu? Seperti mengadakan pesta. Kami benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Oke, semuanya, tenang. Kerja sama kalian kali ini dengan Sterling Group. Operasi untuk menangkap penipu telah dicatat oleh Mr. Sterling. Pada ulang tahun Mrs. Sterling berikutnya, dia akan hadir secara pribadi. Kita bisa membahasnya saat itu. Kami sudah tamat.
benar-benar berakhir. Kalung zamrud itu yang kamu pakai di mana itu? Kalung apa? Istri saya sangat suka kalung itu. Saya akan menawar. 15 juta dolar jual padaku. Akhirnya kalungnya kembali. Liam, tadi kamu melakukannya dengan cukup baik. Cara kamu mengangkat gelas untuk bersulang hampir membuatku berpikir kamu adalah Mr. Sterling. Hahaha. Bagaimana bisa kamu membandingkanku dengan Mr. Sterling? Aku tidak sebanding dengannya. Untung kita sudah mendapatkan kalungnya kembali. Kalau aku tahu kalung itu begitu berharga, aku tidak akan pernah memberikannya padanya. Kalung yang baru saja aku pegang, beratnya dan kejernihannya sepertinya tidak sesuai dengan harga 15.000 dolar. Mungkin keluarga Davis memiliki latar belakang lain. Hei, jangan ikuti aku, oke? Kamu tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Meskipun kamu punya cadangan di atas, kalau mereka mempersulit keadaan untukmu, itu tidak menyenangkan. Aku pergi sekarang. Brenda. Chloe, kamu terlambat lagi. Apa kamu serius ingin pekerjaan ini? Kalau bisa mengerjakan, kerjakan. Kalau tidak, keluar. Aku benar-benar potong gajimu. Brenda. Liam, kenapa kamu juga terlambat? Oh, pasti karena macet di jalan. Tidak apa-apa. Cepat pergi ke meja kamu. Brenda, dia juga terlambat. Kenapa dia tidak dipotong gaji? Sudah cukup. Berapa tahun kamu bekerja di perusahaan ini? Berapa lama dia di sini? Dia masih baru, bukankah wajar terlambat? Lagi pula, perusahaan kita mengizinkan 2 kali terlambat per bulan. Jangan kira aku pilih kasih. Kamu sangat pilih kasih. Brenda, ini kantor. Oh, aku mengerti. Jadi, kalau bukan di kantor, tidak apa-apa, kan? Maya? Maya? Kamu lagi mikirin apa? Hei, aku terus berpikir magang baru itu kelihatan sangat familiar. Aku tidak salah hari itu, kan? Maya, kita sahabat. Sebenarnya, aku menyembunyikan rahasia darimu. Rahasia apa? Sebenarnya, Liam itu. Maksudmu dia. Jadi dia bukan bos besar. Chloe, aku. Sebelum kamu pergi, serahkan draft desain ini padaku. Pastikan rapi. Bersambung. Aku tidak percaya aku sekarang bagian dari sahabatku romansa kantor rahasia permainan. Chloe benar. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Jika dia seorang CEO besar, kenapa dia mau menjalani rutinitas harian? Mr. Chen, aku perhatikan beberapa staf kita tidak kompeten, dan mereka terlambat setiap hari. Aku berencana melakukan PHK untuk merekrut orang yang lebih baik. Sekarang, perusahaan kita telah diakuisisi oleh Sterling Group. Kita tidak boleh biarkan Mr. Sterling melihat para pemalas itu. Aku menugaskanmu untuk ini. Tapi, terlambat saja bukan alasan untuk memecat mereka. Jangan khawatir, Mr. Chen. Aku akan mengurus ini dan menanganinya dengan baik untukmu. Chloe, mencoba merebut pacarku, ya? Tunggu saja, kau akan dipecat. Sudah cukup. Mr. Sterling, masalah di aula perjamuan akhirnya bocor juga, dan sekarang Mrs. Sterling sudah tahu bahwa Anda sudah menikah dan memerintahkan Anda pulang segera, katanya ini mendesak. Saya pikir kita akan ketahuan. Tapi tidak secepat ini. Jadi, kamu mau membawa Chloe kembali? Tidak untuk sekarang.
saya akan kembali. Dan, periksa dulu. Dan selama saya pergi, suruh seseorang menjaganya dengan baik. Ya, Pak. Apa yang begitu penting sampai harus kau sampaikan langsung padaku dan kamu pilih toilet? Ada terlalu banyak mata di luar, jadi ini tempat paling aman. Dan aku perlu pulang dalam beberapa hari karena ada sesuatu yang muncul. Kamu punya keluarga? Ya, Oh, aku tidak bermaksud begitu. Tapi karena sebelumnya kau tidak pernah menyebutkannya, aku pikir kau sendirian berjuang di sini seorang diri. aku punya ibu di rumah yang kesehatannya buruk. Dan aku berencana untuk pulang dan menemuinya dalam beberapa hari ke depan. Jadi, apakah kamu mau ikut denganku? Aku? Haha. Karena aku belum siap, jadi mungkin kau pergi sendiri dulu. Oke. Bersambung. Jangan khawatir, dengan wanita baik sepertimu, Liam tidak akan main-main. Sejak aku meninggalkan Liam dulu sekali, mungkin dia sudah menemukan cinta sejati. Sebenarnya, aku tidak ingin muncul. Hanya saja, aku tidak bisa melepaskannya. Kamu sekarang bintang besar. Itu menunjukkan bahwa pergi saat itu sepadan. Setidaknya kamu meraih mimpimu. Tidak. Jika aku punya kesempatan lagi, aku akan dengan tegas memilih untuk berdiri di samping orang yang kucintai dan tidak pernah meninggalkannya. Liam, lama tidak bertemu. Apakah kamu harus pergi ke luar negeri? Hubungan 3 tahun kita tidak bisa bersaing dengan mimpimu. Kamu mau uang kan? Aku punya banyak uang. Liam, jangan bicara besar. Itu bukan alasan aku menolakmu. Itu karena aku harus pergi mengejar mimpiku sendiri. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak boleh menghentikanku. Jika kamu pergi, maka kita selesai. Bersambung. Kamu? Aku biarkan kalian berdua ngobrol. Aku ke atas. Aku sudah jadi bintang sekarang. Kita bisa bersama sekarang. Stella, aku sudah menikah. Mrs. Sterling bilang padaku. Tapi aku tahu, kamu tidak pernah benar-benar beranjak. Seperti selama ini, aku juga tidak pernah bisa melupakanmu. Ceraikan wanita itu, dan nikahi aku, ya? Chloe, ada beberapa hal yang perlu perhatianmu. Ini adalah rancangan desain yang sudah kita periksa. Apa masalahnya? Kamu tahu ini untuk siapa? Klien tidak terlalu puas dengan desain perhiasan ini, seseorang perlu meninjau ulang. Kamu desainer utamanya, jadi kamu yang urus. Ini semua dari 2 minggu lalu. Kalau mereka tidak puas, mereka seharusnya bilang saat itu. Kenapa kita harus berkoordinasi sekarang? Kamu yang ketua tim, atau aku? Brenda benar. Chloe, kamu desainer utama untuk ini, jadi tugasmu untuk berkoordinasi. Berhenti menjilat. Gunakan energi itu untuk desainmu. Kamu pasti sudah dapat promosi dan kenaikan gaji sekarang. Kamu. Baiklah kalau begitu. Chloe, kalau kamu bahkan tidak bisa menangani hal sederhana seperti ini, maka kamu dipecat. Baik, aku pergi. Mr. Henderson menjadwalkannya di lapangan golf. Aku akan mengantarmu ke sana siang ini. Bukankah kita di sini untuk merevisi desain? Kenapa kita harus pakai rok mini? Ini. Tapi ini lapangan golf. Kenapa yang lain bisa pakai? Dan kamu tidak? Hah? Ini ukuran terkecil. Aku perlu ukuran yang lebih besar. Halo? Ya, Mr. Henderson, kami sudah sampai. Kami akan segera ke sana. Oke. Cepat pakai. Mr. Henderson sudah di sini. Jangan buat dia menunggu. Mr. Henderson, Anda datang lebih awal. Lama tidak bertemu. Dia cukup cantik. Mr. Henderson, saya desainer utama untuk proyek ini. Bersambung. Untuk desain ini,
Jika Anda tidak puas dengan sesuatu, atau jika ada yang ingin Anda ubah, beritahu saya. Ya, TN, Henderson, Chloe, dia sangat berbakat. Banyak draft perusahaan kami dirancang olehnya. Jika Anda memiliki saran yang lebih baik, jangan ragu untuk memberikannya. Oh, betapa berbakat. Hahaha. Baiklah, saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Untuk sisanya, saya akan bicara dengan Chloe. Brenda, lakukan saja pekerjaanmu. Biarkan TN, Henderson, melihat kemampuanmu. TN, Henderson, bisakah kita mulai? Lihat saja setelah rayuan kecilmu terhadap TN, Henderson tersebar, bagaimana kamu akan mempertahankan pekerjaanmu di sini dan siapa yang akan kamu rayu selanjutnya. Hei, duduklah. Ayolah. Lihat, hari ini indah. Mengapa tidak bergabung denganku untuk beberapa putaran golf? Liam, dulu kamu suka mie yang kubuat untukmu. Coba sedikit. Panas sekali. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan semua ini. Kita sudah selesai. James, antarkan tamu kita keluar. Bersambung. Nona Stella, jangan membuat ini sulit bagiku. Ayolah, Liam, cobalah sedikit. Aku tahu, akulah yang meninggalkanmu dulu. Itu sangat tidak adil. Tapi sekarang aku kembali, aku hanya ingin menebus kesalahan padamu. Dia benar-benar keras kepala. Di dalam hati, dia masih peduli padaku. Mr. Sterling, Miss Davis pergi sendiri untuk menemui Mr. Henderson itu. Mr. Henderson terkenal sebagai cabul. Jangan pergi, oke? Aku hanya ingin kamu tinggal. Hidupku sekarang benar-benar indah. Berhenti menggangguku. Aku tidak percaya kau akan, demi seorang wanita yang baru kau kenal sebulan, membuang hubungan 3 tahun kita. Tanganmu, di sini, harus sedikit lebih tinggi. Mr. Henderson, aku bisa bermain golf. Baiklah. Aku sudah bertanya-tanya. Kamu dari keluarga biasa. Hal-hal mewah seperti ini. Kau bisa juga? Kebetulan, ya. Selesai. Cukup mengesankan. Tapi, gerakan tanganmu masih terlalu lemah. Lihat, 0%. Tadi, 2 bola yang kamu pukul terlalu berdekatan. Ayo targetkan sedikit lebih jauh. Baiklah. Oke. Jika saya memukul Anda, saya tidak akan bayar. Hah? Oh, saya tidak tahu kamu sebagus ini. Mr. Henderson, saya datang ke sini hari ini untuk merevisi draft desain, bukan untuk menjadi pendamping. Ayolah, anak muda, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian ingin mengambil jalan pintas. Saya sudah menyiapkan jalannya di depan kalian. Kenapa berpura-pura? Mr. Henderson, saya pikir Anda salah paham. Salah paham apa? Mr. Henderson, saya pikir mulai sekarang, ketua tim kami harus bekerja sama dengan Anda. Saya ada urusan hari ini, jadi saya permisi. Bermain sulit dengan saya, begitu? Dasar bodoh. Untuk apa kamu berpura-pura? Oh, sial. Mr. Henderson, apa ada yang pernah bilang kalau aku punya emosi yang buruk? Jadi, lepaskan aku. Sayang. Mr. Henderson, kalau kamu terus begini, aku tidak akan menahan diri. Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Mr. Henderson, kalau kamu terus begini, aku akan melawan balik. Ayo lakukan. Ayo, pukul aku. Semakin kamu pukul, semakin aku suka. Aku sudah tidak tahan lagi. 70. Kekuatan yang pas, lebih keras lagi. Sial, dasar cabul. Ah, sedikit lebih keras kali ini, ya? Hei. Kamu sudah main-main dengan banyak cewek, ya? Apa yang akan kamu lakukan? Selesai. Dia suka meraba gadis, kan? Dia suka mengajar orang bermain golf. Semakin dipukul, semakin bersemangat. Hahaha. Semakin dipukul, semakin suka. Kan? Hahaha.
Apa aku salah lihat? Itu benar istriku. Mr. Sterling. Benar-benar Miss Davis. Semakin dipukul, semakin bersemangat kan? Satpam, Tangkap dia. Lepaskan. Bodoh, pukul lagi. Ah. Liam, Pak, Mr. Sterling. kita selesai. Seseorang dari Sterling Group. Kamu berani menyentuh mereka? Iya. Kamu baik-baik saja. Terima kasih, Mr. Sterling. Kamu menyelamatkanku lagi. Mr. Sterling, bukan apa-apa. Kami akan pergi sekarang. Hey, Mr. Sterling, dia melecehkanku. Siapa tahu berapa banyak gadis yang sudah dia sakiti. Kamu harus memberinya pelajaran. Jangan khawatir. Sekarang aku tahu tentang ini, aku tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Di mana dia menyentuhmu? Dia menyentuh tanganku. Dan kemudian dia memelukku. Tapi aku menendangnya. James, Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu berani main-main dengan bos besar. Aku tidak bisa melindungimu. James, aku baru saja main-main dengan seorang wanita. Kamu tahu siapa wanita itu? Dia adalah istri CEO. Aku tidak tahu sama sekali. Tidak ada yang memberitahuku. James, mulai hari ini. Sterling Group akan menghentikan semua. Kerjasama dengan perusahaanmu. Dan apakah kamu ingin mempertahankan tanganmu, atau mengaku melakukan pelecehan? Terserah padamu. Chloe, apa kamu sudah selesai ganti baju? Mulai sekarang, celana pendek yang sependek ini, jangan kamu pakai lagi. Kamu cemburu. Yah, celana pendek sependek ini? Apa ini memang untuk manusia? Pendek banget. Hahaha. Ngomong-ngomong, bukannya kamu mau ketemu ibumu? Kok tiba-tiba kamu muncul di lapangan golf? Aku sudah pulang dan ketemu dia. Yah, pas aku sampai kantor hari ini, aku bertemu Mr. Sterling. Dia bilang, dia akan mengajakku bernegosiasi. Jadi, dan terus aku kebetulan ketemu kamu. Kebetulan banget ya. Liam, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Apa yang mungkin aku sembunyikan dari kamu? Jangan bilang kamu pikir aku Mr. Sterling. Dibandingkan Mr. Sterling yang baru aku lihat tadi, aku pikir kamu lebih punya vibe CEO daripada dia. Waktu itu di aula perjamuan. Mr. Sterling memanggil kamu Mr. Sterling, dan penjelasannya bahwa dia tidak bisa hadir sendiri, jadi dia biarkan kamu menggantikannya. Tapi waktu itu, tamunya semua kalangan atas. Apa yang merepotkan dari itu? Jadi, hanya ada satu kebenaran. Kebenaran apa? Kamu, apakah Anda Mr. Sterling? Tidak. Apa yang lucu? Tidak ada yang lucu sama sekali. Aku hanya mengujimu. Lagi pula, aku sudah mengumpatnya berkali-kali. Kalau itu kamu, pasti sudah balas dendam padaku sejak lama. Mungkin, kau sudah melemparkan akta cerai di atas meja. Jadi kamu benar-benar bukan dia ya? Aku kehilangan kesempatan untuk cepat kaya. Kamu sengaja mengujiku dan menyakiti perasaanku. Jadi bagaimana cara kamu menebusnya padaku? Jangan mendekat. Telepon. Kamu lebih penting dari telepon. Hei, Kamu harus yakin apakah Brenda menjebakmu. Aku punya rencana. Bersambung. Brenda, kamu baik-baik aja? Apa yang kamu? kamu bahkan gak nangkap dia. Brenda, aku baru mau ambil air.
Chloe, kamu ngapain sih? Aku bilang suruh kamu pergi bicara dengan Mr. Henderson dan diskusi yang benar. Ada apa dengan draft kolaborasi kita? Tapi lihat kamu, Mr. Henderson langsung menolak kerja sama dengan kita. Brenda, aku yang harusnya tanya itu. Mr. Henderson itu orang seperti apa? Kamu nggak tahu. Lagi pula, kalau dia menolak kerjasama, apakah karena Mr. Sterling kita membatalkan kesepakatan dengannya? Nggak mungkin. Brenda, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kamu kerja jelek banget. Aku pecat kamu. Brenda, kamu kelewatan. Mr. Henderson itu orang seperti apa? Semua orang tahu banget. Dia cabul. Dan kamu masih kirim Chloe untuk urus dia? Ini. Penolakan kerjasama mungkin saja keputusan atasan. Hak apa yang kamu punya untuk memecatnya? Itu sobatku. Kamu pikir kamu siapa sih? Huh? Kalau kamu nggak mau dia pergi sendiri, ya kamu pergi juga. Beres-beres bareng dia. Ambil barangmu dan keluar. Bersambung. Ini urusanku. Jangan melibatkan orang lain. Hanya bekerja di perusahaan, mendapat gaji. Apa yang membuatmu selalu sombong? Aku adalah pemimpin timmu. Jika kamu terus memiliki pendapat yang berbeda, maka pergilah dari sini. Apa? Apa kamu berniat menyuruhku memanggil satpam dan membuang semua barangmu? Usir kamu? Atau kamu akan pergi sendiri? Apa kamu yang melakukan ini? Kamu melakukannya dengan sengaja. Dengarkan baik-baik, tahu posisimu. Apa aku perlu bersekongkol melawanmu? Apa yang membuatmu berpikir kamu layak untuk dijebak? Hah? Ya ampun, itu benar-benar dia. Dia lebih cantik secara langsung. Aku tidak tahu. Bisakah kamu membantuku untuk tidak memecatnya? Kamu sangat cantik. Aku pasti akan mendapatkan tanda tangannya. Aktris terbaik Stella, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin dia mendesain sendiri sebuah perhiasan untukku, untuk memberikannya kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Aku bisa membayar 22 miliar 500 juta rupiah. 22 miliar 500 juta. Apa kamu mengenalku? Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Halo, aku Stella. Chloe. Bersambung. Perhiasan seperti apa yang ingin kamu desain? Dan untuk siapa? Saya ingin mendesain sesuatu yang tidak seperti yang lain. Untuk cinta pertamaku. Cinta pertama? Ya ampun, itu kejutan dari aktris terbaik. Apa aku seharusnya mendengar ini? Dulu, aku meninggalkannya lama untuk mengejar mimpiku. Sekarang aku kembali, tapi aku tahu dia sudah menikah. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Jadi, aku ingin mencoba merebutnya kembali. Ya ampun, aktris terbaik ingin menjadi perusak rumah tangga. Apa aku akan dibungkam karena ini? Menurutku mengejar cinta itu hal yang baik. Tapi, dia sudah menikah. Bukankah itu sedikit salah? Mereka melakukan pernikahan impulsif. Mereka hampir tidak punya dasar emosional, dan aku bersamanya selama 3 tahun. Kami melewati masa-masa indah, dan masa-masa sulit. Kami punya begitu banyak kenangan indah. Pernikahan impulsif? Menurutmu, dalam situasi ini, aku masih punya kesempatan untuk merebutnya kembali? Menurutku kemungkinannya cukup besar. Lagi pula, mereka tidak punya banyak dasar. Tapi dulu, kamu memilih mimpimu daripada dia. Itu mungkin membuat segalanya sedikit lebih sulit. Jadi, saya ingin mendesain sesuatu yang akan mengingatkannya pada masa-masa indah dulu saat kita bersama. Siap, serahkan padaku. Liam, itu dia. Chloe. Jadi, setelah semua omongan itu tentang pernikahan impulsifku dengan Liam, marah saja dan pergi. Dengan begitu Liam bisa tinggal denganku. Jelas dia mencoba memaksamu pergi. Jika kamu pergi, kamu kalah sekarang juga. Chloe, kamu tidak boleh pergi. Kalian berdua saling kenal? Sebenarnya, aku mantan pacar Liam dan cinta pertamanya. Miss Davis, mengingat aku baru saja memecahkan krisis pekerjaanmu, maukah kamu cerai dengannya? Apa yang kalian bicarakan? Maaf, aktris terbaik. Kami mungkin menikah karena impuls. Tapi sekarang, dia tidak bisa hidup tanpaku. Hei, aktris terbaik. Ini kantor. Tidak baik terlihat saling tarik-menarik. Bagaimana jika seseorang memotret dan mengunggahnya online? Itu akan menyebabkan kegaduhan besar.
Lalu PR perusahaan mungkin tidak bisa menanganinya tepat waktu. Miss Davis, aku benar-benar mencintai Liam. Tolong biarkan aku memilikinya, oke? Dia bukan barang, dia bukan sesuatu yang bisa kamu pinjam dan pinjamkan. Terlebih lagi, dia ada di akta pernikahanku, yang tidak bisa aku hidup tanpanya. Sayang, aku mencintaimu. Diam. Stella, tentang desain perhiasanmu seharga $1,5 juta, aku rasa aku tidak bisa menerima pesanan ini. Tolong cari orang lain. Chloe, karena kamu tidak mau melakukannya dengan cara mudah, kamu memaksaku bermain keras. Sekarang si perusak rumah tangga sudah di depan pintu. Dan aku, istri sah, tidak tahu apa-apa. Cukup mengesankan. Seorang pecundang miskin ternyata berkencan dengan aktris terbaik. Dan masih ada lagi. Chloe. Aku akan keluar malam ini. Jangan ikuti aku. Siapa sangka suami kilatmu akan begitu menawan. Bahkan aktris terbaik pun jatuh cinta padanya. Aku tadinya sangat bahagia. Kupikir kita dapat kesepakatan besar. Tapi, ternyata, itu adalah perusak rumah tangga. Hei, Chloe. Aku tidak tahu apakah kamu sadar. Tapi jika dia benar-benar cinta pertamanya, maka kamu mungkin bukan istri sah. Oh, aku tidak bisa. Tidak bisa. Aku sudah selesai. Ya? Aduh, ini keterlaluan. Hanya 1 jam. Kamu pikir semua orang sepertimu? Kamu sudah berlatih sejak kecil dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin aku bisa mengimbangimu? Bersambung. Pakai kacamata hitam jam segini? Tentu saja aku tidak sepertimu. Di luar sana banyak orang yang ingin memotretku. Jadi wajar saja aku harus menyamar. Apa yang kamu mau? Aku sudah menjelaskannya dengan jelas kepadamu hari ini. Tapi sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku bisa memberimu 22,5 miliar rupiah untuk meninggalkan Liam. Aku hanya tidak mengerti. Kamu sangat kaya dan sangat terkenal. Kenapa kamu harus mengganggu orang miskin? Kamu menyebutnya orang miskin. Bukankah dia? Kukira Liam sangat mencintaimu. Aku tidak pernah menyangka dia bahkan tidak akan memberitahumu siapa dirinya. Sebenarnya, kita adalah orang yang sama. Jika dulu dia memberitahuku siapa dirinya, aku tidak akan pergi ke luar negeri. Dan aku tidak akan memilih untuk mengejar mimpiku. Maksudmu? Hah? Aku pikir aku mungkin tahu jawabannya. Maya, kamu. Oh, aku curiga dia adalah CEO dari Sterling Group. Bukankah aku sudah bilang padamu? Kamu salah waktu itu. Aku pikir yang bercanda adalah kamu. Dia benar. Liam adalah CEO dari Sterling Group. Bersambung. Liam, dia adalah CEO Sterling Group. Kan? Pria semuanya sama. Dia sudah berbohong padamu, dan kamu masih ingin bersamanya. Bagaimana denganmu? Akulah yang paling mencintainya. Meskipun dia berbohong padaku, aku tetap ingin bersamanya. Sekarang aku punya uang, jadi aku rela kembali padanya. Kamu membuatnya terdengar sangat mulia. Pantas saja kamu aktris terbaik. Akting yang brilian. Bahkan, aku hampir percaya. Meskipun dia CEO Sterling Group, itu hanya gelar. Benar, kan? Jadi kamu mau keras kepala, ya? Biarkan aku memberitahumu, melawanku tidak akan berakhir baik. Aku bisa memberimu 22,5 miliar rupiah. Itu akan bertahan lama untukmu. Hanya 22,5 miliar. Tapi posisi istri CEO Sterling Group berarti uang tak terbatas. Jangan terlalu serakah. Aku tidak akan meninggalkannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku ya? Kamu baru saja mengatakan sesuatu. Kamu bilang kamu tidak tahu tentang identitasnya. Dan itulah mengapa kamu meninggalkannya. Menurutku, kamu tidak benar-benar mencintainya sebanyak itu. Tepat sekali. Sekarang, kamu baru tahu identitasnya dan ingin kembali. Akulah yang paling mencintainya. Kita sama-sama wanita. Apa yang kamu pikirkan, aku tahu betul. Tapi berbeda denganmu, apakah dia miskin atau kaya, aku tidak akan rela melepaskan tangannya. Aku rela menjalani hidup yang baik bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Kecuali dia melepasku, aku akan merawatnya. Bersambung.
Aku harus bertanggung jawab padanya. Sepertinya kamu tidak mau dengan cara baik. Kamu mau dengan cara keras ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Chloe, kamu bisa lawan 4 orang, kan? Tangkap dia. Bersenang-senanglah dengannya. Kalau aku keluar, aku tidak pernah mencari masalah. Tapi sepertinya ada yang sengaja cari masalah. Apa mereka pikir aku mudah diintimidasi? Ayo, Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak menjawab panggilanku atau pesanku. Hei, apa? Dia dipukuli dan sekarang di rumah sakit. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Chloe, kamu tidak apa-apa? oh, sudah larut malam. Kamu bahkan berhasil membawa Mr. Sterling ke sini. Sungguh mengesankan. Malam ini, Liam sedang bekerja shift malam dan bersamaku. Saat aku dengar kamu dalam masalah, aku ikut juga untuk mengecek keadaanmu. Apa kamu baik-baik saja, Miss Davis? Chloe, kamu tahu tentang itu ya? Bersambung, Chloe. Kamu tahu semuanya. Tahu apa? Maaf, seharusnya aku tidak menyembunyikan identitasku darimu. Jika kamu marah, lupakan padaku. Tapi saat ini, yang terpenting adalah lukamu. Katakan, siapa yang melakukan ini? Aku akan memastikan dia mendapatkan 10 tahun penjara. 10? 10 tahun? Selama itu, Dengan kekuasaanku saat ini, aku bisa membuatnya lebih lama lagi. bagaimana jika orang ini memiliki status sosial yang lebih tinggi dariku, lebih kaya dariku, dan terluka lebih parah dariku? Berapa lama dia akan dihukum? Jika kita benar-benar mengejarnya, dia akan mendapat setidaknya 3 tahun dan denda ratusan juta rupiah. 3 tahun? Hei, Chloe. Oh tidak. Kamu yang melukai istriku. Apa? Bukan aku. Dia yang melakukannya. Liam. Liam. Liam, kamu bahkan tidak mau membantuku lagi, kan? Aku sudah tahu kamu menyewa seseorang untuk memukuli Chloe. Bersambung, aku sudah tahu. Kau menyewa seseorang untuk menyerang Chloe. Liam, kau salah sangka. Aku bintang besar, loh. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merusak reputasiku sendiri. Kau berbohong. Hei, Chloe. Bisa ambilkan ponselku? Di mana? Ini. Ini, Aku akan memberimu 22.500.000.000 rupiah. Tinggalkan dia. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Kejar dia. Nikmati saja. Oh, aku punya rekaman suara. Liam, maafkan aku sekali ini saja, ya. aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Saat kau meninggalkanku, sejak detik itu, kita sudah menjadi orang asing. Mengenai kau menyewa seseorang untuk menyerang Chloe, aku tidak akan membiarkannya. Harapkan surat peringatan penghentian. Bawa Maya kembali. Baik, Pak. Minggir. Hei, aku akan memberimu uang. Aku ingin reputasi Chloe hancur. Apakah tanganmu sakit? Besok, aku akan minta seorang spesialis datang dan berkonsultasi denganmu. Kamu tidak perlu ke perusahaan minggu ini. Kakakmu yang aktris terbaik, Stella terluka parah, dan kamu masih bisa duduk saja di sana. Serius, tidak ada apa-apa di antara kita. Kamu satu-satunya di hatiku. Bisakah kamu lebih lebay lagi? Hei, kamu tidur di sofa malam ini.
kamu masih harus pergi bekerja. Apalagi? Nenek sihir tua itu akan memotong gajiku lagi. Oke, diam di rumah dan jadi baik. Hei, hei, hei. Ada apa? Bu, silakan masuk. Kita celaka. Chloe, Liam, kamu yang membuat ini. suka? Teman, aku mau kerja. Bukannya aku mau tawuran. Aku di belakangmu. Lagi pula, sudah waktunya semua orang tahu siapa dirimu. Hei, jangan. Jika orang lain tahu aku bersamamu, mereka akan mengira aku mendapatkannya melalui koneksi. Jangan mempersulitku. Ah, aku tidak butuh itu. Semua, ikut aku ke kantor. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Berani-beraninya kau mencuri dompet? Kamu tidak apa-apa? Nyonya Sterling, ini dompet Anda? Ya, ini milik saya. Ada apa? Hei, hei. Bersambung. Bu, apa Anda baik-baik saja? Obat. Hei, kalian. Tolong bantu dia. Ambilkan obatnya. Baik, Nona, dia mungkin penipu asuransi. Urus urusanmu sendiri. Awas, dia akan mencoba memerasmu. Tenang, Bu. Duduk, duduk. Duduklah. Apakah ada di tasmu? Ya. Biarkan saya yang melakukannya. Ini dia? Ya. Kamu merasa lebih baik? Nah, saya taruh kembali di tasmu. Bu, apa nomor telepon keluarga Anda? Saya akan menghubungi mereka untuk Anda. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya harus menerima telepon ini. Chloe, sesuatu yang besar terjadi. Bersambung. Oh tidak, Chloe, ada kejadian besar. Kamu dan Mr. Henderson di lapangan golf direkam secara diam-diam. Seluruh perusahaan melihatnya. Apa? Aku sedang dalam perjalanan. Mrs. Sterling, aku ada urusan yang harus diurus. Aku pergi sekarang. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Mrs. Sterling, ada urusan mendesak di kantor. Aku pergi. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Sudah kubilang dia penipu asuransi. Nona, kamu celaka. Jika kamu tidak mendengarkan nasihat baik, kamu akan segera merasakan akibatnya. Mrs. Sterling, aku benar-benar ada urusan mendesak di kantor. Jika kamu terus begini, aku akan memanggil polisi. Hei. Aku benar-benar bukan penipu asuransi. Aku Mrs. Sterling, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat cari tahu siapa gadis yang menyelamatkanku tadi adalah. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Juga, panggil polisi untuk menangkap pencuri. Ya. Aku celaka. Lihat. Mr. Henderson mencoba meraba saya, dan saya memberinya pelajaran. Video itu bahkan bukan versi lengkapnya. Bagaimana bisa bocor? Pagi ini, semua orang di perusahaan mendapat email itu. Semuanya hinaan. Chloe, Apa maksudmu? saya yang seharusnya bertanya itu padamu. Kamu, di luar sana, kamu telah merusak reputasi perusahaan kita. Apa kamu tahu berapa banyak mitra pagi ini yang ingin membatalkan kerja sama mereka dengan Sterling Ray? Brenda, bagaimana video-video itu bisa bocor? Kamu tahu betul. Oh, jadi sekarang kamu mengalihkan kesalahan, ya? Brenda, hari itu, kaulah yang mengirim Chloe untuk bertemu Mr. Henderson. Soal video itu, mungkin kaulah yang menyuruh seseorang merekamnya. Baik, kalian berdua, bertindak keterlaluan. Sekarang kalian bersekongkol melawanku, kamu. Brenda, jangan marah. Mereka tidak berarti apa-apa. Kalau menurutku, pecat saja mereka. Dasar penjilat. Berhenti memperkeruh suasana. Beberapa orang punya kelakuan curang tapi masih berani menunjuk orang lain. Chloe, Apakah kamu akan menyerahkan pengunduran diri? Atau harus saya pecat kamu? Kamu selesai. Mau mundur sendiri? Atau aku harus memecatmu? Brenda yang menjebakku hari itu.
Dia sengaja menyuruhku menemui Mr. Henderson. Video ini, dia mungkin yang merekamnya. Kalau kamu mau aku pergi, baiklah. Tapi, tunjukkan ponselmu. Kamu pikir kamu siapa, Chloe? Masih mau cari alasan? Kalau bukan kamu, kenapa kamu tidak mau menunjukkan ponselmu? Hafa. Pembohong! Kembalikan kalung zamrud itu. Perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya kamu mukul aku. Ayo, pukul aku. Ayo. Ah. Chloe, kamu sudah kelewatan. Ibumu yang minta, dan dia yang duluan pukul aku. Aku nggak bisa hidup begini. Apa gunanya hidup? Chloe, kamu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Pertama, kamu selingkuh. Lalu kamu curi pusaka keluarga kami. Kok tega banget sih? Apa sih yang kamu bicarakan? Mrs. Victor, bangun, cepat. Apa kamu kenal dia? Jangan sentuh aku. Aku nggak mau bangun. Kecuali dia mengembalikan kalung itu padaku. Aku nggak akan bergerak. Anakku, dia begitu baik padanya. Pertama, dia selingkuh dengan kurir pengantar yang tidak jelas. Lalu, dia mencuri pusaka keluarga Victor, sebuah kalung zamrud senilai 225 miliar rupiah, dan melarikan diri. 225 miliar? Ya, tentu. Dia pencuri. Tunggu saja. Iya, dia pencuri. Kau bohong. Kalung itu memang milikku sejak awal. Oh, Chloe, kau benar-benar tahu cara membuat masalah. Bahkan keluarga mantan pacarmu datang sampai ke perusahaan ini. Anggap saja rumah sendiri, kenapa tidak? Nancy, jangan berani kau memainkan kartu senioritas. Kalung itu memang milikku sejak awal. Mengapa hidupku begitu sengsara? Kita, bisnis keluarga Victor, kehilangan lebih dari 22 miliar 500 juta rupiah karena dirimu. Sekarang kau bahkan mengambil pusaka paling berharga keluarga Victor dan tidak mau melepaskannya. Chloe, Dana perusahaan saya mengalami defisit parah. Berikan aku kalung itu. Aku bisa menjualnya seharga 225 miliar rupiah. Ini kesempatan terakhirku. Berikan saja padaku. Chloe, kau tidak apa-apa. Sekarang kau ingin mengambil kalung itu kembali. Itu konyol. Ini, kalau bukan karena penampilannya lumayan, apa kau pikir aku akan memakainya? Bukankah kau kira itu barang tiruan murah? Kalau begitu, kembalikan padaku. Ini, kalau bukan karena penampilannya lumayan, apa kau pikir aku akan memakainya? Ini, ambil. Bagus. Ini berarti kau mengembalikannya dengan sukarela. Ini terhitung sebagai hadiah. Kau melakukannya dengan sengaja. Aku tahu kau tidak pernah puas. Bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan menghadapi kau terlalu mudah. Tapi, kalung ini bernilai 225 miliar rupiah. Apakah mereka gila? bersambung. Kau menjebak Chloe. Aku akan menuntutmu. Suami Chloe ada di sini. Dia tidak akan melepaskanmu. Siapa yang kau bicarakan? Itu, tukang antar bau tidak akan melepaskan kita. Hahaha, dia? Jika dia punya kekuatan seperti itu, aku akan keluar dari sini. Haha. Nyonya Victor, bagaimana kalau Anda bangun dulu? Oh, Chloe ini, aku pasti akan memecatnya. Ayo, bangun. Pergi. Aku tidak mau bangun. Jika dia tidak mengembalikan kalungku hari ini, jangan harap aku bangun. Ini Chloe. Sebaiknya kau cepat serahkan kalung itu. Jika tidak... Aku juga tidak pergi. Haha. Kita tunggu saja. Kurasa kau juga tidak perlu pergi. Seseorang, tangkap mereka berdua, lemparkan mereka keluar, Ray, apa yang kau lakukan? Kenapa? ambil ponselnya. Periksa video yang beredar di perusahaan hari ini untuk melihat apakah itu berasal darinya. Ray, ini semua salah Chloe. Kau harus menghukumnya. Salahnya? Dia, Sterling Group yang terhormat istri CEO, perlu merayu bos kecil. CEO, istri CEO, ini. Bagaimana mungkin kau? Sekelompok idiot. Dialah yang mengakuisisi perusahaan kita, pimpinan Sterling Group, Tuan Liam Sterling. Bersambung. Kamu tidak apa-apa, Chloe? Bagaimana kamu tahu ada sesuatu yang terjadi padaku? Semua yang terjadi di perusahaan, aku tahu semuanya. Dia adalah istriku. Siapapun yang menindasnya,
berarti menantangku. Ray, seharusnya aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan. Saan, Kamu dan kamu, kalian berdua dipecat. Maaf, Ray. Aku hanya buta karena keserakahan. Aku salah, Ray. Lepaskan aku. Chloe, dasar pembawa sial. Hei, lepaskan aku. jangan dengarkan anjing menggonggong itu. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengungkapkan identitas kita? Aku tidak pernah setuju dengan itu. Untuk menyingkirkanku, Brenda benar-benar berusaha keras. Masalah ini melibatkan lebih dari sekadar dirinya. Sepertinya aktris terbaik yang cemburu itu benar-benar tidak bisa melepaskanmu ya. Saat aku mengirim orang untuk menangkapnya, dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Dia mungkin tidak akan berani kembali. Jadi itu berarti aku sebenarnya menyingkirkan saingan cinta secara gratis. Bukan hanya itu, kamu juga memiliki kalung seharga 15 juta dolar. Kalung itu dari orang tuaku, diberikan kepadaku. Nah, kamu harus bertanya pada orang tuamu tentang itu. Aku tidak tahu. Chloe, aku mencintaimu. Akhirnya aku menemukanmu. Tidak mungkin, Mrs. Sterling. Kau mencoba melakukan penipuan asuransi di sini di perusahaan? Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Oh, benar. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini istri baruku, Chloe. Ibu, kalian sudah menikah selama ini dan belum bertemu orang tua? Kami